Sekarang saya sedang berada di TPA BLE Banyumas. Seperti yang kita tahu bahwa Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang menjadi contoh negara-negara di ASEAN terkait pengolahan sampahnya. Bagaimana sih cara pengolahan sampah di TPA BLE Banyumas? Mari kita simak, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di AMI TV. Tempat pembuangan akhir Pusat Berbasis Lingkungan dan Edukasi Banyumas, TPA BLE Banyumas, berhasil memanfaatkan seluruh sampahnya untuk olahan yang lebih bermanfaat. Memiliki mesin pengolahan sampah sebanyak 50 lebih unit, TPA BLE Banyumas dapat menampung dan mengolah sampah sampai 100 ton per hari. Total 50 lebih mesin. Jadi sampah yang masuk ke TPA BLE itu satu hari bisa mencapai 100 ton. Hasil olahan sampah organik akan dijadikan RDF yang akan didistribusikan ke perusahaan semen di Cilacap, yaitu PT SBI, Solusi Bangun Indonesia. Dalam sehari dapat mengirim RDF sebanyak 40 ton. Tak hanya RDF, sisa kumpulan plastik murni yang telah diolah juga dijadikan paving. Dalam sehari, produksi paving bisa mencapai 400-600 pieces. Hasil outputnya apa? Yang pertama ada RDF. Kita udah kerjasama dengan pabrik semen di Cilacap, PT SBI, Solusi Bangun Indonesia. Itu kita kirim ke sana biasanya satu hari bisa sampai 40 ton. Yang plastik untuk jadi paving. Paving dari murni 100% dari plastik tanpa campuran apapun. Nah, untuk pavingnya sendiri itu sehari bisa memproduksi sampai 400-600 pieces. Sampah organik yang masuk ke TPA BLE Banyumas akan dijadikan media maggot, bahan baku jembatan padat, BBCP, dan pupuk kompos. Namun, apabila terdapat sisa pengolahan sampah organik, maka akan dijadikan bahan tambahan dalam RDF. Yang organik nanti bisa untuk jadi media maggot, kemudian bisa jadi untuk BBCP, bahan baku jembatan padat, dan bisa juga untuk pupuk kompos gitu. Kemudian sisanya bisa untuk jadi campuran bahan RDF. Ide pengolahan sampah TPA BLE Banyumas ini pertama kali diinisiasi oleh mantan Bupati Banyumas, Insinyur Ahmad Hussein. Staf Administrasi Pengolahan Keuangan, Lala Suwit, berharap pemerintah dapat menambahkan fasilitas dan tenaga kerja di TPA. Menurutnya, sarana prasarana di TPA BLE Banyumas masih memiliki banyak kekurangan. Idenya itu dari mantan Pak Bupati kita, Pak Insinyur Ahmad Hussein. Untuk pemerintah, harapannya menambah fasilitas di sini, menambah tenaga kerja, karena tentunya di sini kan pengolahan sampah harus banyak yang mesin itu sarana prasarana agar lebih optimal untuk pengolahan sampahnya. TPA BLE Banyumas beberapa kali mendapatkan kunjungan dari berbagai negara ASEAN, bahkan sampai ke PBB. TPA BLE Banyumas menjadi contoh di kabupaten seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hampir setiap hari, TPA BLE Banyumas didatangi tamu dari luar kota. Bangga sekali, bangga sekali. Ini percontohan di Indonesia pertama ya, terus ke ASEAN. Kemarin juga ada kunjungan dari Smart Green City ke sini, terus sampai ke PBB juga. Kali dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Banyak banget, pokoknya setiap hari itu kita dapat tamu dari luar kota. Mandor TPA BLE Banyumas, Istianto, sangat bangga TPA BLE Banyumas menjadi contoh di negara-negara ASEAN terkait pengolahan sampahnya. Ia berharap masyarakat juga bisa ikut andil dengan cara memilah sampah dari rumah, entah itu sampah organik maupun non-organik. Hal ini sangat membantu para pekerja TPA agar proses pemisahan sampah di TPA lebih cepat. Ya, terus terang ya saya bangga sekali sebagai orang Banyumas mempunyai tempat pembuangan sampah akhir ini dan diolah menjadi ya serbaguna lah. Ya saya bangga sekali, Mbak. Dari rumah ke rumah itu mulai dipilah yang organik sama yang itu dipisahkan sampai sini kan lebih cepat cepat. Itulah pengolahan sampah yang berada di TPA BLE Banyumas, dari pemisahan sampah, pembakaran sampah, bahkan sampai ke budidaya maggot. Fionia Fevelita Ami, Krisna Triwibowo melaporkan kembali ke studio.